Bab 2111, Umpan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Baru-baru ini, berita tentang kemungkinan invasi ke provinsi atas dan bawah oleh klan iblis telah menyebar ke sekte Kesetra Hitam. Sekte itu, tentu saja, terkejut ketika mereka mendengar tentang ini. Namun, mereka mempertahankan ketenangan mereka, tidak seperti masa. Bagaimanapun, Sekte Kesetra Hitam adalah salah satu dari 3 sekte besar di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Itu adalah kekuatan tingkat atas di Dao Martial Seinland. Orang biasa mungkin takut dengan klan iblis dan invasi. Namun, itu berbeda untuk orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam. Meskipun klan iblis menakutkan, Sekte Kesetra Hitam juga tidak lemah. Mereka memiliki kesempatan untuk bertahan melawan klan iblis. Jika klan iblis menyerbu provinsi atas, Sekte Kesetra Hitam, bersama dengan 2 sekte besar lainnya, akan menjadi harapan terakhir umat manusia. Untuk alasan ini, apakah itu hanya spekulasi atau tidak, Sekte Kesetra Hitam harus membuat persiapan. Inilah mengapa mereka datang ke Sin City untuk membeli sumber daya. Secara kebetulan, Xie Zong adalah salah satu orang yang datang ke Sin City. Ada semakin sedikit orang yang bersedia menjual sumber daya mereka kepada kami. Xie Zong menggerutu saat dia terbang di sebelah tetua Sekte Kesetra Hitam di sepanjang sisi barat kota Dosa. Ekspresinya sangat serius. Jika terserah saya akan membunuh siapapun yang menolak menjual sumber daya mereka kepada kami. Xie Zong terus mengomel, jika klan iblis benar-benar menyerang provinsi atas di masa depan, Sekte Kesetra Hitam akan menjadi kekuatan utama dalam membela seluruh umat manusia. Para pembudidaya tanpa sekte di Sin City ini hanyalah umpan meriam. Sungguh sia-sia meninggalkan mereka dengan sumber daya mereka. Sedikit niat membunuh bisa dilihat di matanya ketika dia berbicara. Tetua Sekte Black Kesetra yang terbang di sampingnya menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Xie Zong, bahkan jika apa yang Anda katakan benar, akan ada konsekuensinya jika kita membunuh mereka. Para pembudidaya tanpa sekte di Sin City mungkin akan saling membunuh dan pembudidaya sekte di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage atau di atas tidak akan peduli. Namun, jika Sekte Kesetra Hitam membunuh para pembudidaya tanpa sekte, pembangkit tenaga listrik pasti akan membalas dendam dari kami. Ekspresi tetua Black Kesetra Sekte berubah serius ketika dia berbicara. Penatua Chu, apakah benar-benar ada begitu banyak pembudidaya tanpa sekte di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci atau lebih tinggi di kota Dosa? Xie Zong bertanya dengan skeptis. Saya khawatir jumlah pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari tahap surgawi Sein atau lebih tinggi di kota Dosa tidak lebih rendah dari pembangkit tenaga listrik di sekte kami. Kalau tidak, menurut Anda mengapa Sekte Kesetra Hitam kami mentolerir kota yang kacau di sebelah perkebunan kami? Sedikit kewaspadaan bisa dilihat di mata tetua Black Kesetra Sekte. Xie Zong langsung terdiam saat mendengar ini. Tetua Sekte Kesetra Hitam di sebelahnya bukanlah sesepuh Sekte Kesetra Hitam biasa, pangkatnya setingkat di atas Xie Zong. Selain itu, basis kultivasinya berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Karena itu, dia mendengarkan kata-kata tetua ini. Sementara itu, baik Xie Zong dan tetua Sekte Black Kesetra tidak menyadari bahwa seseorang sedang menatap mereka dari jarak yang sangat jauh. Tidak lain adalah Duan Lingtian yang bertekad untuk membunuh Xie Zong. Sebelumnya, Xie Zong, seorang tetua dari Sekte Kesetra Hitam, telah pergi ke provinsi bawah tanah suci bela diri Dao dan rumah Azure Cloud untuk secara paksa mengambil tablet segel iblis dari Duan Lingtian. Yang paling penting, dia telah membunuh tangan kanan ayah Duan Lingtian, Penatua Ku, dan tim pengawal lapis baja hitam. Sejak saat itu, Duan Lingtian menganggap Xie Zong sebagai musuh bebuyutannya. Karena Duan Lingtian berhasil bertemu Xie Zong di Sin City, dia tahu ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk membunuh Xie Zong. Jika dia menunggu sampai Xie Zong kembali ke Sekte Kesetra Hitam, tidak pasti kapan Xie Zong akan keluar lagi. Karena Sekte Kesetra Hitam harus membuat persiapan untuk kemungkinan invasi oleh klan iblis, mereka telah mengirim orang ke Sin City untuk mengumpulkan sumber daya. Begitu Zizong kembali ke Sekte Kesetra Hitam, hampir pasti akan memakan waktu lama sebelum dia keluar lagi. Karena alasan ini, Duan Lingtian tidak mau melewatkan kesempatan ini. Aku hanya akan menunggu mereka berpisah lagi, begitu mereka berpisah, aku bisa menjalankan rencanaku. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia memata-matai Xie Zong dan tetua Sekte Kesetra Hitam dari jauh.
Sebagai spesialis senjata teratas di bumi dalam kehidupan sebelumnya, Duan Lingtian memiliki keterampilan pelacakan yang luar biasa. Meskipun tetua Black Kesetra Sekte di sebelah Xiezong adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima dari tahap surgawi Sein, dia tidak mendeteksi kehadiran Duan Lingtian sama sekali. Sekitar 15 menit kemudian, mungkin dewa mendengar doa bisu Duan Lingtian, sesepuh Sekte Hitam Kesetra akhirnya berpisah dengan Xiezong. Jarak di antara mereka semakin lebar dan lebar. Namun, ketika mencapai jarak tertentu, tetua Sekte Black Kesetra secara otomatis akan mendekat ke Xiezong lagi. Sepertinya dia menahan Xiezong dalam jarak tertentu sehingga Xiezong tidak akan keluar dari jangkauan kesadaran surgawinya. Xiezong adalah putra salah satu dari 4 Karmapas Agung Sekte Hitam Kesetra, Raja Singa Emas. Karena tetua Sekte Black Kesetra datang dalam perjalanan ini bersama Xiezong, wajar saja jika dia harus menjaga Xiezong. Jika sesuatu terjadi pada Xiezong, segalanya tidak akan berakhir baik baginya ketika dia kembali ke Sekte Kesetra Hitam. Meskipun dia berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci, dia seperti seekor semut di depan Raja Singa Emas. Raja Singa Emas adalah seorang karmapa dari Sekte Kesetra Hitam. Semua karmapas di Sekte Kesetra Hitam berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci atau lebih tinggi. Segera setelah itu, Duan Lingtian menemukan bahwa Xiezong dan tetua Sekte Hitam Kesetra cukup jauh satu sama lain dan langsung bergerak. Sudah waktunya, kecepatan Duan Lingtian tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Itu adalah kecepatan yang tepat untuk seorang kultivator bela diri biasa di tahap Sein klasik awal. So, setelah beberapa saat, Duan Lingtian tiba di dekat Xiezong, dan dia terbang sekitar 10 meter dari Xiezong. Xiezong, tentu saja, segera menyadari kehadiran Duan Lingtian. Namun, setelah dia melihat kecepatan Duan Lingtian, dia tidak lagi memperhatikan Duan Lingtian karena dia mengira Duan Lingtian hanyalah seorang kultivator bela diri di tahap Sein klasik awal. Dia tidak berpikir Duan Lingtian menjadi ancaman baginya. Saat Duan Lingtian dan Xiezong akan bertatap muka, Duan Lingtian tiba-tiba mengangkat tangannya seolah-olah dia akan menangkap sesuatu sebelum dia berhenti bergerak sepenuhnya. Gerakan tiba-tiba Duan Lingtian membuat Xiezong waspada. Xiezong berhenti bergerak dan menatap Duan Lingtian dengan marah. Selain itu, Xiezong memperluas kesadaran surgawinya untuk memeriksa basis kultivasi Duan Lingtian. Panggung Sein klasik awal. Setelah Xiezong mengetahui tentang basis kultivasi Duan Lingtian, dia merasa nyaman. Dia memarahi dirinya sendiri karena terlalu berhati-hati. Seorang kultivator belaka di tahap Sein klasik awal tidak menimbulkan ancaman baginya sama sekali. Dia tidak berhenti bergerak karena aku. Setelah itu, Xiezong memperhatikan Duan Lingtian bahkan tidak menatapnya setelah dia berhenti bergerak. Xiezong menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, pedang Asura, Duan Lingtian berseru. Mata Xiezong langsung berbinar. Pedang Asura. Bukankah itu salah satu senjata Super Sein di peringkat 10 senjata Sein Agung? Mengapa pembudidaya muda di tahap Sein klasik awal tiba-tiba berteriak, Asura Sabre? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Setelah itu, Xiezong menemukan pembudidaya tahap Sein klasik awal yang bahkan tidak meliriknya lebih awal mulai melihat sekeliling secara diam-diam setelah seruannya. Ketika dia melihat Xiezong menatapnya, ekspresinya sedikit berubah. Selanjutnya, Xiezong melihat pembudidaya tahap Sein klasik awal mengambil istirahat yang dalam sebelum dia mulai berlari ke arah barat. Pertama, dia meneriakkan, Asura Sabar, dan sekarang, dia berlari ke barat. Sepertinya dia mengangkat tangannya sebelumnya, dia mungkin menerima token giok transmisi suara. Mungkinkah tentang Asura Sabre? Beberapa saat yang lalu, saya mendengar bahwa Asura Sabar telah muncul di wilayah barat, dan sekarang dia secara kebetulan berlari ke barat. Berbagai pemikiran muncul di benak Xiezong. Aku harus mengikutinya. Mungkin dia memiliki informasi tentang Asura Sabre. Jika aku berhasil mendapatkan Asura Sabar untuk ayahku, dia pasti akan sangat senang. Sedikit keserakahan muncul di mata Xiezong saat dia mengikuti kultivator tahap Sein klasik awal dengan cermat. Kultivator adalah pria tampan dengan mata cerah dan alis berbentuk pedang. Dia berpakaian ungu. Kenapa aku merasa seperti pernah melihat sosok ini sebelumnya? Xiezong berpikir dalam hati sambil terus mengikuti pemuda berpakaian ungu itu. Namun, dia tidak tahu di mana dia pernah melihat pria ini sebelumnya. Xiezong yakin dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Kalau tidak, dia akan mengenalinya.
Penatua Chu, ada beberapa hal yang harus saya tangani. Sampai jumpa sebentar lagi. Xie Zong mengirim pesan kepada tetua Sekte Kesetra Hitam melalui transmisi suara sebelum dia meninggalkan jangkauan kesadaran surgawi tetua Sekte Hitam Kesetra saat dia mengejar pemuda berpakaian ungu itu. Dia tidak ingin tetua Sekte Kesetra Hitam di bentuk kelima dari tahap surgawi untuk mencari tahu tentang kemungkinan informasi tentang pedang Asura. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan pedangnya. Meskipun dalam hal kekuatan dan status, Tetua Sekte Kesetra Hitam bukanlah tandingan ayah Xie Zong, tetua memiliki karmapa lain yang mendukungnya. Jika sesepuh memutuskan untuk merebut pedang Asura dari Xie Zong dan memberikannya kepada karmapa lainnya, tidak akan ada yang tersisa untuk dia dan ayahnya. Dia, tentu saja, tidak mau melihat itu terjadi. Untuk alasan ini, dia untuk sementara menyingkirkan tetua Sekte Kesetra Hitam dan mengikuti pemuda berpakaian ungu untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki informasi tentang Asura Sabre. Bab 2112, Balas Dendam. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Chu Tanseng, seorang kultivator pada bentuk kelima dari tahap surgawi suci adalah tetua Sekte Kesetra Hitam yang telah berada di samping Xie Zong. Dia terus-menerus menggunakan kesadaran surgawi untuk memantau Xie Zong untuk tujuan keamanan meskipun dia tidak langsung di sebelahnya. Jika ada ancaman terhadap Xie Zong, dia akan langsung diberitahu sehingga dia bisa menyelamatkannya. Namun, karena kesadaran surgawinya terus-menerus terfokus pada Xie Zong, dia kurang fokus pada lingkungan sekitar Xie Zong. Dengan kata lain, Chu Tanseng hanya akan waspada jika Xie Zong dalam bahaya. Namun, dia tidak akan tahu di mana dia berada atau siapa yang bersamanya. Penatua Chu, ada beberapa hal yang harus saya tangani. Aku akan menemuimu sebentar lagi. Chu Tanseng terkejut saat menerima transmisi suara Xie Zong. Kemudian, dia melihat Xie Zong telah meninggalkan jangkauan kesadaran surgawinya ketika dia sadar kembali. Dia tidak dapat menemukan keberadaan Xie Zong bahkan setelah dia menggunakan kesadaran surgawi untuk mencarinya. Raja Singa Emas benar-benar memanjakan Xie Zong. Apakah Xie Zong tidak tahu bahwa bahaya mengintai di mana-mana di Sin City? Ekspresi Chu Tanseng berubah muram ketika dia menemukan dia tidak dapat menemukan Xie Zong. Kuharap dia tetap aman, jika tidak, Raja Singa Emas akan membunuhku saat aku kembali ke Sekte Kesetra Hitam. Raja Singa Emas adalah yang paling kejam di antara 4 karmapa agung di Sekte Kesetra Hitam. Sebagian besar orang yang dibunuh oleh Raja Singa Emas tidak memiliki mayat yang utuh ketika mereka meninggal. Aku harus terus mencari. Chu Tanseng telah kehilangan semua motivasi untuk membeli sumber daya begitu dia membayangkan murka dari Raja Singa Emas yang akan menimpanya jika Xie Zong dilukai. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mencari Xie Zong di Sin City. Sangat disayangkan baginya bahwa dia memulai pencariannya di sisi kota yang salah. Xie Zong telah meninggalkan kota Sin melalui gerbang barat ketika Chu Tanseng menyadari Xie Zong tidak berada di bagian timur kota Sin. Xie Zong telah meninggalkan Sin City mengikuti jejak pemuda berpakaian ungu. Xie Zong telah memutuskan untuk mengikuti pemuda berbaju ungu ketika dia mendengar pemuda berbaju ungu itu berseru keras, Asura Saber. Dia pikir kemungkinan pemuda berpakaian ungu telah menerima informasi tentang lokasi Asura Sabre. Dia merasa semakin yakin bahwa dia benar ketika melihat pemuda berbaju ungu itu menuju ke barat. Target Xie Zong adalah Asura Sabar, salah satu senjata Super Sein di peringkat 10 senjata Sein Agung. Pemuda berpakaian ungu yang dibuntuti Xie Zong tidak lain adalah Duan Lingtian. Kesuksesan, Duan Lingtian hampir tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat Xie Zong telah mengambil umpan yang telah dia susun dengan hati-hati. Dia telah merencanakan untuk membuat Xie Zong secara sukarela meninggalkan sisi tetua Sekte Kesetra Hitam yang berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin keselamatannya sendiri setelah dia membunuh Xie Zong. Duan Lingtian membutuhkan sesuatu yang akan menarik minat Xie Zong. Sesuatu yang tidak ingin dia bagikan kepada orang lain. Pada saat itu, Asura Sabre muncul di benaknya. Asura Saber adalah senjata Super Sein yang terkenal di peringkat 10 senjata Sein besar. Duan Lingtian memutuskan untuk menggunakan Asura Saber untuk memancing Xie Zong pergi. Dia tahu rumor mengatakan bahwa Asura Sabre telah muncul di wilayah barat. Secara alami, Sekte Kesetra Hitam akan mendengarnya juga. Itu sebabnya dia memutuskan untuk lari ke barat.
Dia tahu Xiezong akan sampai pada kesimpulan bahwa dia memiliki informasi tentang Asura Sabre. Tepat sebelum meninggalkan Sin City, Penatua Huo memberitahu Duan Lingtian bahwa Xiezong telah meninggalkan jangkauan pelindung kesadaran surgawi tetua Sekte Hitam Kesetra. Duan Lingtian tahu dia bisa membunuh Xiezong begitu mereka meninggalkan Sin City, tapi dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Semakin jauh dia pergi, semakin aman dia. Xiezong, kamu akan mati hari ini. Anda tidak memiliki siapapun untuk disalahkan kecuali diri Anda sendiri. Di antara 10 senjata Super Saiyan di Dao Martial Saint Land, Anda sudah memilikinya, tetapi Anda masih menginginkan yang lain. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda memiliki dewa di pihak Anda? Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil terus berjalan ke barat. Duan Lingtian tahu betul bahwa Xiezong mengejarnya sendirian karena dia menginginkan Asura Saber untuk dirinya sendiri. Dia telah menggunakan keserakahan Xiezong untuk melawannya dan menjebaknya. Lagi pula, berdasarkan apa yang dia lihat, Xiezong adalah orang yang sangat rakus. Duan Lingtian berhenti setelah dia berada 10.000 mil jauhnya dari Sin City. Dia tidak membuang waktu sebelum dia mulai memobilisasi Sun Sein energinya tanpa menahan diri. Taktik melahap dasar, Duan Lingtian langsung melemparkan kemampuan surgawi, taktik pelahap dasar, dan pusaran air mulai muncul di sekitar tubuhnya. Kemudian, ia mulai menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Energi Sun Sein-nya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Awalnya, Sun Sein energi milik Duan Lingtian sebanding dengan Sein Origin dari seorang kultivator pada bentuk pertama dari Sein Celestial Stage. Meskipun Sun Sein energi milik Duan Lingtian tidak dapat dibandingkan dengan Sein Origin dari seorang kultivator pada bentuk ketiga dari Sein Celestial Stage, dia cukup dekat dengannya. Sun Sein energinya saat ini lebih kuat dari Sein Origins dari kebanyakan pembudidaya di bentuk kedua dari Sein Celestial Stage. Sejak menerobos ke tahap Sein klasik awal, energi Santo Matahari saya telah meningkat sedikit, dengan kemampuan dan keterampilan surgawi saya. Seorang kultivator biasa di bentuk ketiga tahap surgawi suci tidak cocok untuk saya bahkan jika saya tidak melakukannya, jangan gunakan pedang surgawi Jasper. Duan Lingtian merasakan kekuatan melonjak ke seluruh tubuhnya setelah taktik pelahap dasar meningkatkan energi Sun Sein-nya. Dia tidak sabar untuk melawan seseorang untuk mencoba kekuatan barunya. Jika saya menggunakan pedang surgawi Jasper, saya akan tak terkalahkan di antara para pembudidaya di bawah bentuk keempat dari tahap surgawi suci. Bahkan, saya yakin saya bisa membunuh pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk keempat dari tahap surgawi suci jika saya menggunakan pedang surgawi Jasper. Keyakinan Duan Lingtian tumbuh saat dia memikirkan hal ini. Kebetulan sekali aku tidak ingin Xiezong mati dengan cepat. Saya dapat meluangkan waktu saya dan menguji kemampuan surgawi dan keterampilan saya padanya untuk melihat perubahan setelah saya menembus ke tahap Sein klasik awal. Aku akan mengajarinya arti penyesalan dan keputusasaan. Duan Lingtian bergumam dengan gigi terkatup ketika dia mengingat bagaimana Xiezong membunuh Penatua Ku dan tim pengawal lapis baja hitam. Dia merasa seolah-olah semua kemarahannya yang terpendam akan meledak kapan saja sekarang. Mengapa dia berhenti bergerak begitu tiba-tiba? Apa yang dilakukannya? Bagaimana kekuatannya meningkat begitu dramatis dalam waktu sesingkat itu? Apakah dia mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuan? Pikiran Xiezong dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Ketika dia melihat Duan Lingtian berhenti bergerak, dia juga berhenti bergerak. Xiezong menemukan perubahan pada Duan Lingtian ketika dia menggunakan kesadaran surgawinya untuk menyelidiki Duan Lingtian lagi. Dia terkejut menemukan bahwa pemuda berpakaian ungu yang basis kultivasinya seharusnya berada di tahap klasik awal tampaknya memiliki energi yang lebih kuat daripada Sein Origin dari pembangkit tenaga listrik di bentuk kedua dari tahap Sein Celestial. Meskipun tidak sekuat Sein Origin dari pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari Sein Celestial Stage, itu masih cukup dekat dengannya. Pemuda ini tampaknya sangat misterius. Bahkan setelah mengetahui perubahan pada Duan Lingtian, Xiezong tidak khawatir juga tidak merasa terancam. Ini karena dia masih lebih kuat bahkan tanpa menggunakan teknik apapun dibandingkan dengan Duan Lingtian yang telah menggunakan semua tekniknya. Dia yakin dia bisa dengan mudah mengalahkan pria di depannya jika dia menggunakan kemampuan surgawinya. Xiezong, sebuah suara menggelegar terdengar ketika Xiezong tenggelam dalam pikirannya. Suara itu terdengar familiar baginya meskipun dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Setelah Xiezong sadar kembali,
dia melihat pemuda berpakaian ungu yang dia ikuti telah berbalik dan terbang untuk berdiri di hadapannya. Kau memperhatikanku. Ekspresi Xie Zong berubah ketika dia menyadari bahwa pemuda berpakaian ungu telah menemukan kehadirannya. Lebih penting lagi, sepertinya pemuda berbaju ungu itu mengenalnya. Kalau tidak, bagaimana pemuda berpakaian ungu itu tahu namanya? Sudah menjadi rencanaku untuk memikatmu ke sini selama ini. Bagaimana saya tidak tahu bahwa Anda telah mengikuti saya? Duan Lingtian berkata dengan jijik sambil menatap Xie Zong dengan dingin. Kau memancingku keluar. Jika Xie Zong masih tidak mengerti apa yang terjadi setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, dia akan menjalani hidupnya dengan sia-sia. Duan Lingtian dengan sengaja menggunakan asura sabar untuk memancingnya keluar. Xie Zong langsung mengamati sekelilingnya dengan ama. Dia pikir pria berbaju ungu tidak boleh sendirian karena dia tidak berpikir pemuda berbaju ungu itu cocok untuknya. Jangan repot-repot, hanya ada kita berdua di sini, kata Duan Lingtian sambil mencibir. Dia bisa dengan mudah menebak apa yang dipikirkan Xie Zong berdasarkan tindakan Xie Zong. Bab 2113, mengungkapkan penampilannya yang sebenarnya. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Hanya kita. Xie Zong tidak yakin saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia terus memindai sekelilingnya. Dia menggunakan kesadaran surgawi untuk memeriksa setiap sudut dan celah di sekitarnya seolah-olah dia tidak akan beristirahat sampai dia menemukan orang yang dia yakini masih bersembunyi. Duan Lingtian dibuat terdiam oleh tindakan Xie Zong tetapi dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Tatapannya dingin saat dia menatap Xie Zong. Xie Zong bergidik ketika dia merasakan tatapan Duan Lingtian padanya. Dia dengan cepat sadar kembali dan berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Pada saat ini, dia bisa merasakan niat membunuh yang intens memancar dari Duan Lingtian. Kamu siapa? Kenapa kau memancingku keluar? Xie Zong bertanya dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia masih melihat sekeliling dengan waspada, takut seseorang akan menyelinap ke arahnya. Entah itu sosok atau suara pemuda berbaju ungu ini, Xie Zong mengira dia terlihat dan terdengar familiar. Namun, dia tidak bisa mengingat kapan dia pernah bertemu dengan pemuda berbaju ungu itu sebelumnya. Namun, dia yakin akan satu hal. Dia belum pernah melihat wajah pria ini sebelumnya. Wajah pria itu tidak asing sama sekali. Ia yakin pemuda berbaju ungu itu tidak menyamarkan penampilannya. Untuk alasan ini, dia merasa sangat bingung. Siapa sih pemuda berbaju ungu ini? Kenapa dia memancingnya ke sini? Kenapa dia merasa begitu akrab? Duan Lingtian tertawa terbahak-bahak ketika mendengar pertanyaan Xie Zong. Suara tawanya tak terkendali. Siapa saya? Tawa Duan Lingtian membuat Xie Zong merasa tidak nyaman. Dia berteriak, mengapa kamu tertawa? Bocah, apakah kamu tahu aku? Saya hitam. Sebelum Xie Zong bisa menyelesaikan kalimatnya, Duan Lingtian menyelanya dan berkata, saya tahu Anda adalah tetua sekte Kesetra Hitam, dan saya tahu ayah Anda adalah Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam. Anda tidak perlu memberi saya gambaran tentang latar belakang Anda. Aku tahu semua tentangmu. Kalau tidak, mengapa saya memancing Anda ke sini? Duan Lingtian menatap Xie Zong dengan saksama sambil mencibir. Kamu, siapa kamu? Berbagai ekspresi melintas di wajah Xie Zong saat suaranya semakin rendah. Dia merasakan bahaya yang tidak bisa dijelaskan meskipun dia tahu pemuda berbaju ungu itu bukan tandingannya. Dia pikir rasa bahaya yang dia rasakan datang dari orang yang bersembunyi di sekitarnya. Oleh karena itu, dia terus menggunakan kesadaran surgawi untuk mencari di sekelilingnya. Xie Zong, buka matamu dan lihat aku baik-baik, suara Duan Lingtian berubah. Pada saat yang sama, otot-otot di wajahnya mulai bergeser sebelum akhirnya berubah menjadi wajah yang berbeda. Duan Lingtian akhirnya mengungkapkan penampilan aslinya. Ketika Xie Zong melihat penampilan Duan Lingtian yang sebenarnya, matanya melebar tidak percaya dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, dia tidak bisa berbicara sama sekali. Untuk sesaat, rasanya seperti waktu berhenti. Xie Zong, tentu saja, mengenali Duan Lingtian saat dia mengungkapkan penampilan aslinya. Sebelumnya, dia telah dengan paksa mengambil tablet Devil Cell, salah satu dari 10 senjata Super Saiyan Agung, dari Duan Lingtian. Xie Zong akan membunuhnya jika Duan Lingtian bukan prajurit naga bercakar 9 karena dia tidak ingin ada masalah dengan klan naga. Selain itu,
dia tidak membunuhnya karena dia tidak berpikir Duan Lingtian akan berjumlah banyak bahkan jika dia adalah prajurit naga 9 cakar. Ketika dia berada di Azure Cloud Mansion, dia telah memeriksa akar spiritual bawaan Duan Lingtian dan memastikan bahwa Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan berwarna kuning. Menurut pendapatnya, seseorang dengan akar spiritual bawaan kuning bukanlah siapa-siapa bahkan jika mereka dianggap berbakat di provinsi bawah tanah suci Bela Diri Dao. Pada waktu itu, D. Duan Lingtian, B. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kamu? Xie Zong sadar kembali setelah beberapa saat. Dia menatap Duan Lingtian dengan kaget dan ngeri. Sedikit ketidakpercayaan bisa dilihat di matanya juga. Bahkan dalam mimpinya dia tidak membayangkan bahwa pemuda berpakaian ungu yang kekuatannya hampir setara dengan kekuatannya setelah pemuda berpakaian ungu itu mengeluarkan kemampuan surgawinya adalah Duan Lingtian yang dia temui di Azure Cloud Mansion di provinsi bawah tanah suci Bela Diri Dao. Di masa lalu, Xie Zong meskipun hampir tidak mungkin bagi Duan Lingtian yang memiliki akar spiritual bawaan kuning muda untuk menerobos ke tahap Saint klasik bahkan jika Duan Lingtian datang ke provinsi atas. Dia pikir batas Duan Lingtian akan berada di puncak panggung orang suci teladan paling banyak. Bahkan jika Duan Lingtian berhasil menerobos ke tahap Saint klasik secara kebetulan, akan sangat sulit baginya untuk maju lebih jauh. Sebagai pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage, Xie Zong berpikir Duan Lingtian akan tetap seperti semut bahkan setelah Duan Lingtian tumbuh lebih kuat. Menurutnya, Duan Lingtian tidak berharga dan tidak akan menjadi ancaman baginya sama sekali. Itu benar-benar di luar dugaannya bahwa Tuan Muda Rumah Besar Azure Cloud Mansion di provinsi bawah tanah suci Dao Martial yang dianggap seperti semut akan tumbuh begitu kuat hanya dalam 1 atau 2 tahun. Duan Lingtian hampir sekuat dia. Duan Lingtian mengabaikan keterkejutan Xie Zong. Tatapannya berubah lebih dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Xie Zong. Saat itu, Anda membunuh penatuaku di Azure Cloud Mansion saya dan mengambil tablet Devil Seal dari saya. Kamu bahkan berencana untuk menghancurkan Azure Cloud Mansion meskipun kamu gagal melakukannya pada akhirnya. Saat itu, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa jika aku tidak membunuhmu maka aku adalah orang yang tidak berguna. Hari ini akan menjadi hari aku memenuhi janjiku pada diriku sendiri. Suara Duan Lingtian berangsur-angsur menjadi lebih tenang saat dia berbicara. Namun, niat membunuhnya semakin kuat di matanya. Xie Zong tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian dan setelah dia memastikan bahwa benar-benar tidak ada orang yang bersembunyi di sekitarnya. Duan Lingtian hanya terus menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Xie Zong akhirnya berhenti tertawa. Dia memandang Duan Lingtian dengan jijik saat dia berkata, Duan Lingtian, meskipun saya tidak tahu pertemuan kebetulan apa yang Anda miliki untuk tumbuh begitu kuat dengan root spiritual bawaan Anda yang buruk, apakah Anda pikir Anda benar-benar membuat saya terjebak? Meskipun Xie Zong terkejut dengan peningkatan Duan Lingtian dalam 2 tahun ini, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tetap tenang karena tidak ada yang bisa dia lakukan tentang pertumbuhan kekuatan Duan Lingtian. Dia berspekulasi bahwa Duan Lingtian sangat berani untuk bertindak saat ini karena dia menjadi lebih kuat dan dia adalah prajurit naga 9 cakar. Menurut pendapat Xie Zong, dilihat dari kekuatan Duan Lingtian saat ini, jika dia berubah menjadi prajurit naga bercakar 9, dia mungkin cocok dengan Xie Zong. Namun, akan sulit baginya untuk mengalahkan Xie Zong. Karena itu, Xie Zong tidak takut. Xie Zong adalah putra Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung di Sekte Kesetra Hitam. Terlebih lagi, dia adalah putra tunggal Raja Singa Emas. Kekuatannya bukan satu-satunya hal yang bisa dia andalkan. Jika dia berubah menjadi prajurit naga 9 cakar, aku masih harus menjadi tandingannya, kurasa aku akan bermain-main dengannya untuk sementara waktu. Saya akan mengirim pesan kepada Penatuacu setelah saya bosan bermain-main dengannya. Bahkan jika dia lebih kuat dariku, dan Penatuacu tidak dapat menghubungiku tepat waktu, aku masih memiliki jimat Dao yang dapat mengirimnya ke neraka hanya dalam sekejap, Xie Zong berpikir dalam hati. Dia sama sekali tidak takut pada Duan Lingtian. Kamu akan segera melihat, Duan Lingtian berkata sebelum dia tiba-tiba bergerak. Hanya dalam sekejap, Sun Sein energi yang agung melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian dan berubah menjadi sepasang sayap menyala yang tumbuh dari punggungnya. Sayapnya sangat hidup, bahkan api di sayap membuat lingkungan lebih panas. Sayap gagak emas. Duan Lingtian melemparkan gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawinya.
Begitu Duan Lingtian melemparkan gerakannya, kemampuan surgawi dan sepasang sayap menyala muncul di punggungnya. Xie Zong yang menatapnya dengan jijik beberapa saat yang lalu berteriak, "Kau adalah keajaiban sekte pemujaan api, Duan Lingtian." Petik 2. Jika seseorang mendengarkan dengan ama, seseorang dapat mendengar sedikit gemetar dalam suara Xie Zong ketika dia berbicara. Ketika Xie Zong melihat sayap yang menyala dan mengingat kemampuan surgawi tipe bantuan yang telah Duan Lingtian lemparkan sebelumnya untuk meningkatkan kekuatannya, teka-teki mulai jatuh ke tempatnya untuk Xie Zong. Dia langsung mengingat Duan Lingtian, keajaiban baru dari sekte pemujaan api yang baru-baru ini menjadi terkenal di tanah suci Dao marsial. Duan Lingtian, keajaiban baru dari sekte pemujaan api. Dia berhasil mengalahkan Bu Hong yang menduduki peringkat kedua dan mengambil tempat Bu Hong sebagai keajaiban terkuat kedua di sekte pemujaan api. Selain itu, Duan Lingtian juga berada di peringkat 421 di peringkat tertinggi Sein. Saat Duan Lingtian menjadi terkenal di sekte pemujaan api, berita tentang dia menguasai 4 kemampuan surgawi tingkat tinggi telah menyebar seperti api di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, mengejutkan semua orang. Bukan hal yang aneh bagi pembangkit tenaga listrik dari generasi yang lebih tua untuk menguasai 4 kemampuan surgawi tingkat tinggi. Namun, hampir tidak pernah terdengar bagi seseorang yang begitu mudah untuk menguasai 4 kemampuan surgawi tingkat tinggi. Itu sangat langka bahkan dalam sejarah tanah suci Dao marsial. Untuk alasan ini, berita tentang Duan Lingtian yang berhasil menguasai 4 kemampuan surgawi tingkat tinggi adalah fakta yang terkenal di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Bahkan Xie Zong yang berada di sekte Kesetra Hitam telah mendengarnya. Xie Zong langsung mengenali gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawi yang Duan Lingtian lemparkan karena karakteristiknya yang luar biasa. Sayap gagak emas. Bab 2114, menggunakan setiap gerakan yang dia kuasai. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Xie Zong langsung tahu bahwa Duan Lingtian adalah keajaiban terkuat kedua di sekte pemujaan api ketika dia melihat sayap menyala di punggung Duan Lingtian. Meskipun dia telah melihat potret Duan Lingtian dari sekte pemujaan api, penampilan Duan Lingtian benar-benar berbeda dari sebelumnya dan ketika dia berada di Azure Cloud Mansion. Selain itu, orang-orang dari sekte pemujaan api bahkan memastikan bahwa Duan Lingtian tidak sedang menyamar. Namun, Xie Zong baru saja secara pribadi menyaksikan Duan Lingtian menyamarkan dirinya dengan taktik rahasia mistik. Tidak sulit baginya untuk menebak bahwa Duan Lingtian juga menyamar di sekte pemujaan api meskipun dia menggunakan nama yang sama. Aku tidak menyangka kamu bisa menebak bahwa aku Duan Lingtian dari sekte pemujaan api hanya dengan melihat 2 kemampuan surgawiku. Jika Xie Zong masih tidak bisa menyatukan teka-teki setelah Duan Lingtian mengeluarkan 2 kemampuan surgawinya, maka dia pasti sangat bodoh atau bodoh. Xie Zong membutuhkan waktu lebih lama untuk menyadari hal ini karena berita tentang Duan Lingtian, anak ajaib dari sekte pemujaan api, menjadi prajurit naga bercakar 9 belum menyebar. Bahkan jika kabar itu bocor, tidak banyak orang yang mempercayainya. Oleh karena itu berita mereda sebelum mendapatkan momentum. Bagaimanapun, prajurit naga 9 cakar itu seperti makhluk mitos. Itu hanya orang alami yang skeptis. Jika berita Duan Lingtian dari sekte pemujaan api menjadi prajurit naga 9 cakar telah menyebar, Xie Zong akan dapat membuat hubungan bahwa Duan Lingtian dari sekte pemujaan api adalah Duan Lingtian yang sama dari sekte pemujaan api. Azure Cloud Mansion di provinsi bawah tempat dia mengambil tablet Devil Cell. Aku juga tidak mengharapkan ini. Mata Xie Zong menjadi dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, jika saya tahu Anda akan tumbuh begitu kuat dalam waktu yang singkat, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kembali ketika saya berada di Azure Cloud Mansion. Duan Lingtian tertawa ketika dia mendengar kata-kata Xie Zong. Tunjukkan belas kasihan, Xie Zong, jika ingatanku baik-baik saja, kamu tidak membunuhku saat itu karena kamu mewaspadai statusku sebagai prajurit naga cakar 9, kan? Terlebih lagi, dengan bakat bawaanku, kamu tidak mengira aku akan bisa mengejarmu. Jika tidak, apakah Anda akan menunjukkan belas kasihan? Betapa lucunya, kata-kata Duan Lingtian mengungkap pikiran Xie Zong saat itu. Itu menyebabkan ekspresi Xie Zong berubah. Duan Lingtian bertanya, apakah kamu tidak menyesal tidak membunuhku saat itu? Ketika dia melihat berbagai ekspresi melintas di wajah Xie Zong dan betapa tenangnya dia terus berkata, apakah kamu berpikir bahwa jika kamu telah membunuhku saat itu, aku tidak akan berdiri di sini sekarang?
Sayang sekali tidak ada obat untuk penyesalan. Hari ini, saya akan memenuhi janji saya dan membunuh Anda untuk membalas penatuaku dan 10 pengawal lapis baja hitam dari Azure Cloud Mansion. Suaranya berubah menjadi gemuruh saat dia berbicara. Menyesali, suara gemuruh Duan Lingtian menyebabkan Xie Zong kembali ke dunia nyata. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mencibir ketika dia berkata, Duan Lingtian, tidakkah kamu pikir kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Saya akui bahwa Anda cukup kuat. Namun, masih belum pasti siapa di antara kita yang lebih kuat. Apakah Anda begitu yakin dengan kemenangan Anda? Xie Zong terkekeh setelah dia selesai berbicara. Kamu akan segera melihat apakah aku menang atau tidak. Duan Lingtian memutuskan untuk tidak membuang kata-kata dengan Xie Zong lagi, dan dia mulai bergerak. Dia mengepakkan sayap gagak emasnya. Di saat berikutnya, ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan udara terdengar di udara saat tubuh Duan Lingtian bergerak. Dia menghilang dari tempatnya dan menyerang Xie Zong dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage. Saya ingin melihat seberapa kuat keajaiban terkuat kedua di Sekte Pemujaan Api. Xie Zong berkata dengan acuh tak acuh. Dia tak kenal takut ketika berhadapan dengan Duan Lingtian yang menyerang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Saint Origin yang telah dia kumpulkan melonjak keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Pada saat berikutnya, Xie Zong melesat ke langit dengan cepat. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan Duan Lingtian. Saat ini, dia juga telah mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuan dan kemampuan surgawi gerakan. Itulah mengapa kecepatannya sangat cepat. Belum lama ini dia seperti semut di depanku. Saat ini, dia sekuat aku, Xie Zong berpikir dalam hati. Ketika dia menemukan kecepatan Duan Lingtian tidak lebih lambat dari kecepatannya, hatinya tenggelam dan ekspresinya menjadi semakin suram. Bagaimanapun, Duan Lingtian bahkan belum berubah menjadi prajurit naga 9 cakar. Begitu dia berubah menjadi prajurit naga 9 cakar, kecepatannya akan lebih ditingkatkan. Bukan tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk melampaui Xie Zong saat itu. Sial, bagaimana Duan Lingtian menguasai dua kemampuan surgawi tingkat tinggi yang kuat ini dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, dia juga telah menguasai kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi dan kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi. Kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi yang telah dia kuasai harus menjadi kemampuan surgawi defensif nomor 1 di Sekte Pemujaan Api, penghalang penyu hitam. Xie Zong merasa kesal ketika memikirkan hal ini. Duan Lingtian sedikit terkejut saat melihat kecepatan Xie Zong. Dia memang layak menjadi putra Raja Singa Emas, salah satu dari 4 karmapa besar Sekte Hitam Kesetra, meskipun Xie Zong baru saja memasuki bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Dalam hal kecepatan, Bu Hong yang berada di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage lebih rendah daripada dia. Duan Lingtian tahu bahwa Xie Zong juga telah melakukan gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawi. Adapun kemampuan surgawi tipe bantuan yang Xie Zong telah berikan, sepertinya itu hanya kemampuan surgawi tingkat menengah. Prajurit Naga Cakar 9. Meskipun Duan Lingtian tidak berencana menggunakan Jasper Celestial Sword untuk membunuh Xie Zong hanya dengan satu gerakan, itu tidak berarti dia tidak akan menggunakan cara lain yang dia miliki. Ketika dia menemukan Xie Zong secepat dia langsung berubah menjadi prajurit naga 9 cakar. Hanya dalam sekejap mata, dia berubah menjadi naga humanoid. Kepalanya manusia tapi tubuhnya seperti naga. Ini adalah bentuk prajurit naga 9 cakar. Tidak perlu bagiku untuk menyembunyikan apapun sekarang. Hari ini, aku akan mengajari Xie Zong arti keputusasaan. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia melepaskan kekuatan penuh dari prajurit naga 9 cakar. Saat ini, Duan Lingtian menggunakan semua gerakan yang dia miliki di gudang senjatanya kecuali Jasper Celestial Sword. Sebelumnya, kecepatan Duan Lingtian setara dengan Xie Zong. Sekarang dia telah berubah menjadi prajurit naga 9 cakar, kecepatannya menjadi lebih cepat. Dia telah benar-benar melampaui Xie Zong. Duan Lingtian berteriak, Xie Zong. Dia menyerbu ke arah Xie Zong dengan cepat, menutup jarak di antara mereka. Sial, Xie Zong meludah saat melihat kecepatan Duan Lingtian yang ditingkatkan. Dia tahu dia tidak punya keuntungan dalam hal kecepatan. Karena itu, dia memutuskan untuk berhenti bergerak. Setelah itu, dia mengangkat salah satu tangannya dan tombak sepanjang 7 kaki muncul di tangannya. Weng,
Ketika tombak panjang itu bergerak, itu mengaduk udara di sekitarnya. Itu memancarkan aura yang menusuk. Aura itu jelas bukan milik senjata suci biasa. 1000 prasasti Sein senjata. Duan Lingtian langsung berteriak. Dia tidak menyangka seorang tetua sekte Kesetra Hitam saja di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci akan memiliki senjata suci 1000 prasasti. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia naif. Bagaimanapun juga, Xie Zong adalah satu-satunya putra Raja Singa Emas. Sebagai salah satu dari 4 Karmapa Agung di Sekte Kesetra Hitam, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan senjata suci 1000 prasasti untuk putranya. Saya tidak berpikir Anda akan dapat mengenali senjata suci 1000 prasasti. Xie Zong mencibir saat dia memutar tombak panjang saat Sein Originnya meroket. Pada saat ini, Xie Zong melepaskan semua kekuatannya, termasuk taktik bela diri dan kemampuan surgawi yang telah dia kuasai dengan senjata 1000 prasasti Sein di tangannya. Ledakan, Xie Zong menusukkan tombak panjangnya ke depan saat suara ledakan terdengar di udara, mengalahkan semua suara lainnya. Siu, hampir pada saat yang sama, teriakan pedang berumur pendek terdengar di udara. Kilauan pedang terlihat membubung tinggi di langit menuju 1000 prasasti Sein Spear. Ketika Duan Lingtian bergerak, Xie Zong melihat sekilas kilatan pedang. 1000 prasasti Sein pedang. Dengan mata spiritual Xie Zong, mudah baginya untuk melihat bahwa pedang Duan Lingtian luar biasa. Dia bisa merasakan aura dari pedang yang mirip dengan 1000 prasasti Sein Spear miliknya. Begitulah cara dia langsung tahu Duan Lingtian memiliki pedang suci 1000 prasasti. Ekspresi Xie Zong berubah drastis ketika dia menemukan Duan Lingtian memiliki pedang suci 1000 prasasti. Dia pikir dia akan memiliki keuntungan karena dia memiliki senjata yang unggul. Dentang. Suara benturan logam terdengar di udara saat pedang 1000 prasasti Sein bentrok dengan 1000 prasasti Sein Spear. Kekuatan yang terkandung dalam senjata bentrok, menyebabkan ledakan di udara. Suara kekuatan dari bentrokan senjata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan suara bentrokan logam. Setelah beberapa saat, Xie Zong jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dia terpengaruh oleh kekuatan dari senjata Sein yang bentrok. Dia dikirim terbang kembali. Ketika dia mendarat, wajahnya pucat saat dia memuntahkan seteguk darah. Pemandangan darahnya yang berceceran di langit sangat mempesona dan menarik perhatian. Bab 2115, Jimat Guntur Surgawi Valet Myrtle. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Pertarungan antara Duan Lingtian dan Xie Zong terjadi begitu cepat, dan pemenang dan yang kalah dari pertarungan menjadi jelas dengan cepat. Duan Lingtian benar-benar mengalahkan Xie Zong. Saya bahkan tidak menggunakan kemampuan surgawi ofensif saya, kata Duan Lingtian kepada Xie Zong melalui transmisi suara. Xie Zong merasa terhina ketika dia dikirim terbang dari pasukan senjata suci 1000 prasasti. Dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Kata-kata Duan Lingtian tidak diragukan lagi membuat Xie Zong semakin marah. Dia sudah dalam keadaan yang menyedihkan, tetapi Duan Lingtian mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan tidak menggunakan kemampuan surgawi ofensifnya. Jika Duan Lingtian menggunakan kemampuan surgawi ofensifnya, apakah itu berarti Duan Lingtian dapat dengan mudah membunuhnya? Setelah beberapa saat, Xie Zong akhirnya berhasil menenangkan diri. Ekspresinya menjadi gelap saat dia melihat Duan Lingtian dengan niat membunuh. Duan Lingtian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah mengalahkanku hanya karena kamu lebih kuat dariku? Apakah Anda akan mencari bantuan dengan mengirimkan token giok transmisi suara? Duan Lingtian mencibir ketika dia mendengar kata-kata Xie Zong. Dia tahu apa yang dipikirkan Xie Zong tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Sejujurnya dia tidak peduli. Duan Lingtian jauh lebih kuat dari Xie Zong, bahkan jika Xie Zong mengirim token giok transmisi suara untuk mencari bantuan, dia akan dapat membunuh Xie Zong sebelum bantuan tiba. Dia sudah lama pergi ketika orang yang dimintai bantuan Xie Zong tiba. Tiba-tiba, Penatua Huo berkata, jangan lupa tentang jimat gambar cermin besar kecil. Itu jelas sebuah pengingat. Setelah Duan Lingtian membunuh Yao Buji, pemimpin aliansi kapak darat, dia kembali ke kota Xin dan meneliti berbagai jimat yang tersedia di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Setelah Duan Lingtian berbicara dengan Penatua Huo, Duan Lingtian menyadari bahwa jimat gambar cermin besar kecillah yang mengungkapkan identitasnya kepada Yao Buji. Setelah mendengar kata-kata Penatua Huo, Duan Lingtian mengangguk sebelum berkata, jangan khawatir. Sebelum aku membunuhnya,
aku akan mengambil jimat gambar kecil darinya jika dia membawanya. Namun, saya tidak terburu-buru untuk membunuhnya, saya akan menyiksanya dan membiarkan dia tahu seperti apa rasanya putus asa. Suara Duan Lingtian begitu dingin sehingga seolah-olah suhu di sekitarnya telah turun beberapa derajat. Kebencian yang Duan Lingtian rasakan pada Xie Zong atas kematian penatuaku, kematian pengawal lapis baja hitam, dan karena secara paksa mengambil tablet segel iblisnya bukanlah sesuatu yang bisa dia lepaskan dengan mudah. Jimat gambar cermin besar kecil adalah satu set dua jimat. Mereka adalah jimat gambar cermin kecil dan jimat gambar cermin besar. Jika orang yang membawa jimat gambar cermin kecil terbunuh atau jika diaktifkan, itu akan mengirimkan video tentang apa yang terjadi pada orang yang membawa jimat gambar cermin utama melalui bayangan cermin. Yang perlu dilakukan orang untuk melihat apa yang terjadi adalah menghancurkan jimat gambar cermin utama. Sebagai tetua sekte Kesetra Hitam dan satu-satunya putra Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung Sekte Hitam Kesetra, mustahil Xie Zong tidak membawa jimat gambar cermin kecil bersamanya. Duan Lingtian sudah merencanakan ini. Sebelum dia membunuh Xie Zong, dia akan melukainya dengan parah. Pada saat itu, dia akan mencari dan mengambil jimat gambar cermin kecil darinya sebelum membunuhnya. Namun, apakah semuanya akan berjalan semulus yang direncanakan Duan Lingtian? Saya tidak membutuhkan bantuan orang lain. Hanya aku saja sudah cukup untuk membunuhmu. Xie Zong mencibir ketika melihat ekspresi menghina Duan Lingtian. Begitu Xie Zong selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan sebuah jimat berkilauan dengan cahaya ungu muncul di tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat mengatakan bahwa itu adalah jimat Dao. Dao jimat itu tidak ungu. Itu hanya dikelilingi oleh kilatan kecil petir ungu. Setelah diaktifkan, udara dan energi roh langit dan bumi akan tersedot kering. Jimat guntur langit Myrtle Valet. Duan Lingtian berseru. Ekspresinya berubah secara dramatis ketika dia menyadari jimat Dao macam apa itu. Ketika dia sedang meneliti jimat Dao di Sin City, dia juga telah belajar tentang jimat guntur surgawi Valet Myrtle. Dia tahu bahwa Valet Myrtle Celestial Thunder Jimat adalah Dao jimat ofensif yang kuat yang hanya bisa dibuat oleh Master Dao jimat kelas surgawi. Valet Myrtle Celestial Thunder Jimat dikabarkan dapat membunuh semua pembudidaya di bawah bentuk keempat dari Saint Celestial Stage. Tidak masalah apakah mereka manusia atau binatang. Bahkan pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat dari Saint Celestial Stage akan terluka parah oleh Valet Myrtle Celestial Thunder Jimat. Bahkan jika mereka tidak terbunuh, mereka akan berada di ambang kematian. Umumnya, hanya pembangkit tenaga listrik dengan basis kultivasi di bentuk kelima dari tahap surgawi Saint atau lebih tinggi yang mampu menahan jimat guntur surgawi Valet Myrtle. Xie Zong tertawa ketika dia melihat ekspresi Duan Lingtian berubah drastis ketika dia menyadari jimat Dao macam apa itu. Butuh beberapa saat sebelum dia berhenti tertawa. Duan Lingtian, aku tidak berpikir kamu akan dapat mengidentifikasi jimat guntur surgawi Valet Myrtle, Xie Zong mencibir. Dia tidak menyangka udik desa dari provinsi bawah tanah suci Dao Marsial akan mengenali jimat Dao kelas atas di provinsi atas. Ayah Xie Zong, Raja Singa Emas dan salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam, telah memberikan jimat guntur surgawi Valet Myrtle kepadanya untuk perlindungan. Ayahnya telah mengeluarkan banyak upaya untuk mendapatkan jimat Dao ini. Duan Lingtian, Anda dapat menganggap diri Anda telah menjalani kehidupan yang hebat jika Anda mati dari jimat guntur surgawi Valet Myrtle. Xie Zong berkata lagi tanpa menunggu Duan Lingtian menjawab. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak membuang waktu dan melemparkan jimat Dao yang memiliki kilatan petir ungu di sekitarnya ke arah Duan Lingtian. Selanjutnya, Xie Zong membuka mulutnya untuk bersiap mengucapkan kata, aktifkan. Setelah kata itu diucapkan, Valet Myrtle Celestial Thunder Jimat akan melepaskan kekuatan penghancur. Waktu seolah berhenti. Saat ini Xie Zong membuka mulutnya. Siu. Pada saat genting, sebelum Xie Zong sempat mengucapkan kata untuk mengaktifkan jimat Dao, suara singkat dari teriakan pedang terdengar lagi di udara. Pada saat ini, Xie Zong melihat kilatan pedang lagi. Tunggu, pedang ini bukan pedang 1000 prasasti suci. Ini jauh lebih kuat daripada pedang 1000 prasasti suci. Ini adalah pikiran terakhir Xie Zong sebelum dia meninggal. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum darah keluar dari luka di antara alisnya. Memotong. Sesaat setelah luka berdarah itu muncul, suara pedang tajam mengiris daging dan tulang terdengar di udara.
Darah terus mengalir keluar dari luka di antara alis Xie Zong saat tubuhnya jatuh ke tanah. Mulutnya masih terbuka lebar meskipun dia tidak bisa lagi berbicara. Oh tidak, ekspresi Duan Lingtian sedikit berubah setelah dia berhasil membunuh Xie Zong dengan Jasper Celestial Sword. Ini karena dia bisa merasakan gelombang energi dari jimat Dao yang jelas merupakan jimat gambar cermin kecil. Dia sangat yakin akan hal ini. Insiden di sini pasti telah ditransmisikan ke pembawa jimat gambar cermin utama. Tidak diragukan lagi pembawa jimat gambar cermin utama adalah Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam. Saya tidak bisa melakukannya tepat waktu. Meskipun Duan Lingtian merasa sedikit bermasalah, dia tidak terlalu memikirkannya karena tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Sebelumnya, Duan Lingtian harus bertindak cepat. Dia tidak punya waktu untuk mencari jimat gambar cermin kecil yang dibawa Xie Zong. Begitu Xie Zong mengucapkan kata, aktifkan, jimat guntur surgawi Valet Myrtle akan melepaskan kekuatan penghancur yang akan membunuh siapapun di bawah bentuk keempat tahap surgawi suci. Dalam keadaan seperti itu, Duan Lingtian tidak akan mampu menahan serangan itu bahkan jika dia mengeluarkan semua keterampilan bertahannya dan kemampuan surgawi defensif, penghalang penyu hitam. Dia mungkin bisa memblokir sebagian kekuatan dari Valet Myrtle Celestial Thunder Jimat jika dia menggunakan Jasper Celestial Sword dengan seluruh kekuatannya. Namun, setelah itu, dia akan kehabisan kekuatan dan menjadi rentan. Pada saat itu, bahkan jika Duan Lingtian berhasil selamat dari jimat guntur surgawi Valet Myrtle, dia tidak akan memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawan Xie Zong. Xie Zong pasti akan membunuhnya. Pada saat genting, dia dengan cepat mengeluarkan Jasper Celestial Sword untuk membunuh Xie Zong sebelum dia bisa mengaktifkan Valet Myrtle Celestial Thunder Jimat. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik tetapi Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Ini karena dia telah mengambil risiko besar. Jika Valet Myrtle Celestial Thunder Jimat diaktifkan pada saat yang sama Duan Lingtian menyerang dengan Jasper Celestial Sword dengan bantuan tahap ketiga dari Sovereign Heart Sword, dia akan dibunuh bersama dengan Xie Zong. Pada saat ini, Duan Lingtian menghela nafas lega. Untungnya, Xie Zong selangkah lebih lambat dariku. Setelah Duan Lingtian mendapatkan kembali ketenangannya, dia memasukkan jimat guntur surgawi Valet Myrtle ke dalam cincin tata ruangnya. Mulai sekarang, Valet Myrtle Celestial Thunder Jimat akan menjadi salah satu kartu asnya. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan pedang surgawi Jasper. Sementara itu, Duan Lingtian tidak lupa meminta bantuan Penatua Huo dalam melahap akar spiritual bawaan Xie Zong. Penatua Huo, bantu aku melahap akar spiritual bawaannya. Itu cukup mengejutkan sebenarnya. Sebagai satu-satunya putra Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam, Xie Zong hanya memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru muda. Meskipun akar spiritual bawaan biru muda Xie Zong tidak akan banyak meningkatkan akar spiritual bawaan Duan Lingtian sejak dia memiliki yang nila, dia masih senang karena itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku ingin tahu apakah tablet Devil Seal ada di tangannya. Duan Lingtian mengambil cincin tata ruang Xie Zong dan menetapkan kepemilikan atasnya sebelum dia melihat apa yang ada di dalamnya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat ada banyak hal yang tersimpan di cincin tata ruang Xie Zong.